Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami saat ini boleh menjalani minggu menjelang Pentakosta dan kami akan belajar kembali dari tindakan yang dilakukan oleh para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pembelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini boleh dapat menjadi sesuatu yang kami pegang terus seumur hidup kami, dan kami pun juga boleh menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Allah di dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami di dalam kami mempelajari firman-Mu pada saat ini, kiranya ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita masih di dalam tema besar tindakan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan tema kita saat ini berbicara tentang memuliakan Allah. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53 mengatakan demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, saudara-saudara, tentu ketika ada sebuah peristiwa terjadi, ketika ada hal yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk bersikap terhadap peristiwa tersebut, maka seketika itu juga bisa saja responnya beragam. Bermacam-macam sikap atau respon dilakukan oleh para pengikut Tuhan Yesus pasca kenaikan Tuhan Yesus. Dan tentunya ini juga pernah kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita melihat sesuatu hal, ketika kita mengalami sesuatu hal, mungkin respon dari diri kita pribadi dengan respon atau sikap dari orang lain bisa saja berbeda. Minggu lalu kita berbicara soal para pengikut yang berdoa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang para pengikut yang memuliakan Allah. Para pengikut Tuhan Yesus pada saat itu tidak dipungkiri mereka masih dilanda kecemasan, dilanda ketakutan, begitu ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mungkin saja mereka bingung, mereka bertanya terhadap diri mereka, apa yang harus mereka lakukan setelah ditinggalkan oleh guru mereka, pemimpin mereka. Ya. Lalu bagaimana mereka melakukan pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi ternyata di dalam segala kecemasan dan ketakutan tersebut, kenaikan Tuhan Yesus juga justru mengubah situasi yang ada pada diri mereka. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, muncul kecemasan dan ketakutan. Tetapi setelah itu, justru mereka bersuka cita, saudara-saudara. Mereka tidak lagi cemas, mereka tidak lagi takut setelah Tuhan Yesus berada di surga. Dan mereka boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan dirinya. Tuhan Yesus menunjukkan kemahakuasaan dirinya. Ya, saudara-saudara, sikap yang ada di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53, kita bisa cermati di situ ada 4 sikap yang terjadi yang dilakukan oleh para pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, sujud menyembah. Yang kedua, pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Yang ketiga, senantiasa di bait Allah. Dan yang keempat adalah memuliakan Allah. Tentu, sikap-sikap ini bisa terjadi karena para murid merasa diberkati. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka diberkati. Maka mereka boleh bersikap tindakan-tindakan yang positif dan juga berdampak
bagi kehidupan mereka dan bagi kehidupan orang-orang di sekitar. Nah, saudara-saudara, apakah selama ini kita sudah benar-benar memuliakan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Ketika kita berada di rumahnya, ketika kita beribadah kepadanya, dan terlebih lagi, apakah kita juga memuliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus Kristus, mereka berada di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Dan tentunya bukan hanya sampai di situ, tetapi juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ini menjadi tugas kita bersama sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, di mana saja dan setiap waktu tentunya. Tidak terbatas ruang dan waktu, karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga pun juga menunjukkan ia tidak terbatas ruang dan waktu. Kiranya Tuhan boleh terus memampukan kita dan menolong kita untuk memuliakan namanya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Amin.